Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua di kelas 10 IA dan IS. Semoga saja Ananda pagi hari ini berada dalam keadaan sehat. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi keotentikan Al-Quran. Sebelum kita membahas tentang bukti keotentikan Al-Quran, maka kita terlebih dahulu hendak memahami arti otentik. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, otentik dapat dipercaya, asli, tulen, sah. Ada tiga pengertiannya. Yang pertama dapat dipercaya, yang kedua asli, tulen, sah. Jadi kitab Al-Quran itu adalah kitab yang dapat dipercaya, kitab asli, tulen, dan kitab yang sah. Untuk mengemukakan bukti keotentikan Al-Quran ini, landasan utamanya adalah Quran surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Kenapa Allah berkata inna atau kami di dalam Quran atau dalam surat Al-Hijr tadi? Allah mengatakan kami karena Allah melibatkan makhluknya. Karena dalam penjagaan Al-Quran, jadi Allah, malaikat Jibril, Nabi Muhammad, dan para penghafal Al-Quran. Maka Allah berkata kami. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, ada 3 bukti keotentikan Al-Quran. Yang pertama, dilihat dari segi isinya, di mana huruf-huruf Al-Quran tidak berlebih atau tidak berkurang. 1 titik pun tidak berkurang sejak dari diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai zaman sekarang, bahkan sampai akhir zaman. Misalnya surat Qaf yang menjadi awal dari surat yang ke-50 ditemui terulang sebanyak 57 kali, tidak lebih dan tidak kurang. Dan selanjutnya juga surat Yasin. Yang kedua, dalam konteks sejarah, masyarakat Arab dahulu yang hidup pada masa turunnya Al-Quran adalah masyarakat yang tidak mengenal tulis baca. Karena itu satu-satunya andalan mereka adalah hafalan. Riwayat sejarah telah banyak menginformasikan bahwa terdapat ratusan sahabat yang menghafal Al-Quran. Selain metode hafalan ini, sejarah juga menginformasikan bahwa setiap ada ayat yang turun, Nabi SAW memanggil sahabat-sahabat yang dikenal pandai menulis untuk menuliskan ayat-ayat yang turun itu dan menyampaikan tempat dan urutan setiap ayat dalam suratnya. Ayat-ayat tersebut kemudian mereka tulis dalam perapah kurma, batu, kulit-kulit, dan tulang belulang binatang. Kepingan naskah kurma, batu, kulit, dan tulang belulang, tulang-tulang binatang, diperintahkan oleh Rasulullah SAW bisa dihimpun dalam bentuk kitab, yang nantinya dihimpun dalam bentuk kitab pada masa Abu Bakar Siddiq. Yang ketiga, pada masa Khalifah Abu Bakar dibentuklah suatu tim yang diketuai oleh Zaid bin Sabit untuk membentuk sebuah mushaf Al-Quran. Dengan dibantu oleh beberapa sahabat Nabi, Zaid pun mulai menjalankan tugas yang besar dan mulia itu. Abu Bakar memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk membuat naskah tulisan Al-Quran yang mereka miliki ke Masjid Nabawi untuk kemudian diteliti oleh Zaid dan timnya. Abu Bakar memberi petunjuk kepada tim tersebut agar tidak menerima satu naskah kecuali memenuhi 2 syarat. Yang pertama, harus sesuai dengan hafalan para sahabat, dan yang kedua, tulisan tersebut benar-benar adalah yang ditulis atas perintah dan di hadapan Nabi. Kemudian Allah, di
Di antara buktinya Allah menantang kepada para manusia, menantang manusia yang meragukan Al-Quran. Tantangan ada 3. Yang pertama, tantangan membuat semisal Al-Quran. Di dalam surat Al-Isra ayat 88, Qul la inni jatama'atil ins wal jin ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu yang sebahagian yang lain. Tantangan yang kedua adalah lebih ringan, yaitu mendatangkan 10 surat. Dalam surat Hud ayat 13, Am yaqulu naftarah qul fa'tu bi'ashri suwarim mislihi muftarayati wada'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat yang bisa menyamai, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah jika kamu memang orang-orang yang benar. Tantangan yang terakhir adalah mendatangkan 1 surat. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mislihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, buatlah 1 surat saja semisal Al-Quran. Ajaklah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi ada 3 tantangan. Yang pertama, membuat seperti Al-Quran. Yang kedua, kalau membuat seperti Al-Quran tidak mampu, 10 surat saja. Dan kalau 10 surat saja juga tidak mampu, 1 surat saja. Tantangan yang termudah. Tapi manusia dan jin jika berkumpul tidak akan pernah bisa mampu membuat seperti Al-Quran itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.